Pernah nggak sih, kamu merasa orang yang kamu sayang tiba-tiba berubah? Bukan marah, bukan cuek, tapi beda. Kayak ada tembok tak kasat mata di antara kalian berdua. Dan kamu mulai bertanya-tanya, apa aku masih satu-satunya di hatinya? Hai, apa kabar hatimu? Blankly. Yang pertama, kenapa tiba-tiba jadi super privasi? Dulu, HP dia tuh kayak benda biasa, nggak ada yang disembunyikan. Tapi sekarang, baru ada notifikasi masuk, buru-buru langsung dia ambil. Layarnya dibalik, bahkan ke kamar mandi pun ikut dibawa, rasanya kayak, kamu lagi hidup bareng orang yang nyimpen rahasia besar. Tapi kamu enggak punya akses buat tahu apa-apa. Kadang bukan soal kamu kepo atau nggak percaya, tapi lebih ke, kenapa harus berubah sedingin itu? Saat dua orang udah bareng cukup lama, wajar dong kalau ada rasa pengen tetap terhubung. Tapi ketika hal-hal kecil yang dulu terbuka, tiba-tiba ditutup rapat. Hati kamu pasti mulai ngerasa ada yang salah. Diam-diam kamu mulai mikir, dia lagi jaga jarak atau lagi lindungin sesuatu yang nggak boleh aku tahu. Pernah suatu hari kamu ngeliat dia senyum-senyum sendiri sambil buka HP. Kamu tanya, siapa tuh? Dia cuma jawab singkat, kerjaan. Lalu buru-buru naruh HP-nya jauh dari kamu. Waktu kamu minta pinjam HP-nya buat order makanan, dia malah nawarin pesenin aja dari HP kamu sendiri. Sekilas memang sepele, tapi hal-hal kecil kayak gitu, kalau makin sering terjadi, lama-lama bikin hati kamu nggak tenang. Mungkin dia cuma butuh ruang, tapi bisa juga dia lagi bikin ruang buat orang lain, kita nggak pernah tahu pasti. Tapi perasaan itu selalu punya cara buat ngasih sinyal kalau ada sesuatu yang pelan-pelan berubah. Yang kedua, nama itu muncul, through quote, tapi katanya cuma teman. Ada satu nama yang mulai sering kamu dengar dari mulutnya. Awalnya cuma sekilas, katanya teman kantor. Tapi lama-lama, nama itu muncul terus. Tiap ngobrol, selalu nyelip. Entah itu pas cerita kerjaan, atau cuma nyebut iseng aja. Tapi anehnya, kenapa cuma dia yang selalu disebut? Pikiran kamu mulai ribut sendiri. Karena kamu tahu, ketika seseorang mulai nyaman nyeritain satu nama berulang kali, ada ikatan yang sedang terbentuk di balik kata-kata itu. Mungkin bukan hubungan fisik tapi secara emosional. Dia mulai terhubung, dan itu seringkali lebih nyakitin. Karena yang kamu takutin, bukan cuma kehilangan, tapi digantikan secara perlahan, tanpa kamu sadari. Pernah suatu hari dia cerita, si Reza lucu banget deh hari ini di kantor. Besoknya, Reza ngajarin aku soal proyek baru. Besoknya lagi, Reza katanya suka nonton film kayak aku. Nama itu terus muncul. Makin dekat, makin akrab. Tapi ketika kamu tanya, jawabannya selalu sama. Dia cuma temen kok. Tapi dalam hati kamu bertanya-tanya, kalau cuma temen, kenapa cuma dia yang terus ada di ceritamu? Mungkin cuma kamu yang terlalu sensitif. Atau, mungkin hati kamu memang lagi ngerasain sesuatu yang nggak dia ucapin. Karena nama yang terus diulang-ulang, biasanya bukan sekadar nama, tapi seseorang yang mulai penting dalam pikirannya. Yang ketiga, hatinya masih ada buat kamu, atau udah enggak? Dulu dia selalu jadi orang pertama yang nyadar, kalau kamu lagi nggak baik-baik aja, tapi sekarang, kamu ngomong pun rasanya kayak ngobrol sama tembok. Responsnya datar, nggak hangat. Bahkan kadang, kamu ngerasa kayak lagi ngobrol sendirian. Dia ada nih, tapi nggak hadir. Kehangatan itu bukan hilang begitu aja, tapi perlahan kayak lilin yang kehabisan nyala. Kadang kamu pengen percaya dia cuma lagi lelah, banyak kerjaan, atau stres. Tapi hati kamu juga bisa ngerasa kalau perhatian dan emosinya udah nggak ditaruh ke kamu sepenuhnya. Dan itu rasanya sepi banget. Bahkan dipelukan orang yang kamu cintai. Kamu ingat waktu kamu cerita soal hari kamu yang berat? Dulu dia peluk kamu dan bilang semuanya bakal baik-baik aja. Tapi sekarang, cuma anggukan singkat sambil tetap fokus di layar HP-nya. Atau waktu kamu sengaja masak makanan favoritnya, dia cuma bilang, makasih ya. Tanpa benar-benar melihat kamu. Yang kamu lakuin tetap sama, tapi reaksinya
Udah beda jauh. Bukan dia yang pergi. Tapi rasanya hatinya udah bukan buat kamu sepenuhnya. Dan ketika seseorang mulai jauh secara emosional, itu biasanya bukan tanpa alasan. Kadang, ada yang lain, yang lagi dia deketin. Bukan cuma secara fisik, tapi juga dalam pikirannya. Yang keempat, ribut-ribut kecil yang sebenarnya nggak perlu. Akhir-akhir ini, kamu ngerasa tiap hal kecil bisa jadi pemicu ribut? Cara kamu ngomong, gaya kamu bales chat, bahkan hal-hal yang dulu dianggap lucu, sekarang bisa bikin dia kesel. Dan kamu mulai bertanya-tanya, apa salahku sampai semuanya selalu dipermasalahkan? Padahal sebenarnya, bukan kamu yang berubah. Tapi mungkin, dia yang udah nyiapin jarak. Bikin ribut bukan karena pengen konflik, tapi biar punya alasan buat menjauh tanpa merasa bersalah. Karena kalau putus tanpa drama, dia takut kelihatan jahat. Tapi kalau kamu yang disalahin duluan, itu jadi pembenaran buat dia mundur pelan-pelan. Kamu bilang, selamat pagi agak telat. Dia langsung bilang kamu nggak perhatian. Kamu ajak ngobrol, dia malah bilang, kamu terlalu banyak nuntut. Kamu diem, dia bilang, kamu dingin. Apapun yang kamu lakuin, selalu salah di matanya. Padahal kamu cuma berusaha tetap ada saat dia mulai menarik diri. Kadang, bukan kamu yang bikin hubungan itu renggang, tapi kamu yang dijadikan alasan, biar dia bisa pergi dengan tenang. Dan di situ, kamu baru sadar, konflik kecil itu sebenarnya cuma jalan keluar yang dia bentuk sendiri. Yang kelima, tiba-tiba dandan lebih niat, tapi bukan buat kamu. Dulu, dia dandan seperlunya, simple, nggak ribet. Tapi sekarang, setiap mau keluar rumah, tampilannya selalu on point. Makeupnya lebih rapi, bajunya makin keren, parfumnya wangi banget. Tapi anehnya, semua itu bukan buat kamu. Bahkan waktu kalian jalan bareng, effortnya justru biasa aja. Bisa aja dia bilang ini sebagai bentuk self-love. Tapi kadang hati kamu bertanya, kenapa self-love-nya justru muncul di saat hubungan kalian mulai renggang? Kenapa versi terbaik dari dirinya justru muncul saat dia bukan lagi sedang mencoba menarik perhatian kamu? Dan ya, kamu sadar, ada kemungkinan dia lagi berusaha terlihat menarik, tapi bukan buat kamu, buat seseorang yang baru hadir di pikirannya. Pernah suatu hari kamu ngajak dia ketemu, dan dia tampil biasa aja. Rambut dikuncir asal, tanpa makeup, baju seadanya. Tapi keesokan harinya, kamu lihat story-nya lagi di kafe sama teman-temannya, dan dia tampil stunning banget. Bibir merah, eyeliner rapi, outfit full effort. Padahal katanya itu cuma hangout santai. Dan di situ, kamu ngerasa, kamu bukan lagi prioritas yang layak dia perjuangkan. Penampilan memang bukan segalanya. Tapi saat seseorang mulai merawat dirinya lebih dari biasanya dan bukan untuk kamu, mungkin dia sedang berusaha tampil sempurna untuk seseorang yang baru. Kadang, yang paling nyakitin bukan saat seseorang pergi, tapi saat dia masih ada tapi rasanya udah nggak sama. Perubahan kecil itu nggak pernah benar-benar kecil, karena dari hal-hal kayak HP yang makin dijaga, nama asing yang makin sering disebut, hingga sikap dingin yang makin terasa, semua itu pelan-pelan ngasih tanda bahwa mungkin dia bukan lagi milikmu sepenuhnya. Kalau kamu lagi ada di fase ini, aku paham, rasanya campur aduk, antara pengen marah, pengen nangis, tapi juga pengen ngerti. Karena cinta itu emang nggak selalu adil. Kadang kamu kasih segalanya, tapi nggak dapat sebaliknya. Dan yang lebih parah lagi, kamu harus pura-pura nggak tahu padahal hatimu udah tahu jawabannya. Tapi percaya deh, tahu kenyataan lebih awal itu bukan kutukan. Itu penyelamat. Karena kamu berhak tahu kalau kamu layak dicintai sepenuhnya. Bukan setengah-setengah, bukan disimpan diam-diam, dan bukan dijadikan pilihan kedua. Kalau kamu ngerasa relate sama video ini, jangan lupa klik like. Ceritain juga pengalaman kamu di kolom komentar. Siapa tahu, cerita kamu bisa bantu orang lain yang lagi ngerasain hal yang sama. Dan kalau kamu belum subscribe Blank V, tekan tombolnya sekarang. Karena di sini kita akan bahas hal-hal tentang hubungan, perasaan, dan kenyataan.
yang seringkali nggak sempat kita ungkapin.